Selamat datang di channel Paman Guru, tempat belajar yang asyik, mudah, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan berlatih soal TKA Matematika SD dengan materi laju perubahan atau kecepatan. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung kecepatan suatu benda, serta memahami hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan langkah-langkah yang sederhana dan mudah dipahami. Paman Guru juga sudah menyiapkan contoh soal dan pembahasan lengkap supaya kamu makin paham dan siap menghadapi TKA nanti. Jadi, siapkan alat tulismu dan semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video latihan seru lainnya dari Paman Guru. Yuk, kita mulai belajar bersama. Pertanyaan pertama. Pada hari Minggu pagi, sebuah mobil keluarga melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Jarak kedua kota tersebut adalah 120 km. Mobil berangkat pukul 06 dan tiba pukul 08 tanpa berhenti di tengah jalan. Ayah ingin mengetahui kecepatan rata-rata mobil selama perjalanan tersebut. Kecepatan rata-rata mobil adalah A. 40 km per jam, B. 50 km per jam, C. 60 km per jam, D. 70 km per jam. Jawaban yang benar adalah C. 60 km per jam. Mobil keluarga berangkat dari kota A menuju kota B dengan jarak tempuh 120 km. Mobil berangkat pukul 6 dan tiba pukul 8. Artinya, lama perjalanan adalah 08 dikurang 06 sama dengan 2 jam. Untuk mencari kecepatan rata-rata, digunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan 120 km dibagi 2 jam, sama dengan 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil selama perjalanan adalah 60 km per jam. Pertanyaan kedua. Sebuah mobil pengantar barang harus mengirim paket dari gudang ke toko yang berjarak 150 km. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan tepat 60 km per jam. Supir ingin memperkirakan waktu yang dibutuhkan agar dapat mengatur jadwal pengiriman berikutnya. Waktu yang dibutuhkan mobil tersebut adalah A. 2 jam, B. 2 jam 15 menit, C. 2 jam 30 menit, D. 3 jam. Jawaban yang benar adalah C. 2 jam 30 menit. Sebuah mobil pengantar barang menempuh jarak 150 km dari gudang ke toko. Mobil melaju dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh perjalanan. Untuk mencari waktu, kita gunakan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak sama dengan 150 km. Kecepatan sama dengan 60 km per jam. Maka, 150 dibagi 60 sama dengan 2,5 jam. Sekarang kita ubah 0,5 jam ke dalam menit. Setengah jam sama dengan 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan mobil adalah 2 jam 30 menit. Pertanyaan ketiga. Sebuah perahu motor digunakan untuk menyeberang sungai setiap pagi. Pada suatu perjalanan, perahu tersebut melaju dengan kecepatan tetap 12 km per jam selama 45 menit. Nakhoda ingin mengetahui jarak yang ditempuh perahu agar dapat memperkirakan kebutuhan bahan bakar berikutnya. Jarak yang ditempuh perahu tersebut adalah A. 6 km, B. 8 km, C. 9 km, D.
10 kilometer. Jawaban yang benar adalah C, 9 km. Sebuah perahu motor melaju dengan kecepatan 12 km per jam selama 45 menit. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh perahu. Langkah pertama, kita samakan satuan waktu ke dalam jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka 45 menit sama dengan 45 dibagi 60 jam. Sama dengan 0,75 jam. Selanjutnya, kita gunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan 12 km per jam, waktu sama dengan 0,75 jam. Maka 12 dikali 0,75 sama dengan 9 km. Jadi, jarak yang ditempuh perahu tersebut adalah 9 km. Pertanyaan keempat. Dalam kegiatan olahraga sekolah, 3 siswa berlari mengelilingi lapangan dengan jarak dan waktu yang berbeda. Siswa A menempuh jarak 400 meter dalam waktu 2 menit. Siswa B menempuh jarak 600 meter dalam waktu 3 menit. Siswa C menempuh jarak 900 meter dalam waktu 5 menit. Guru ingin membandingkan kecepatan ketiga siswa tersebut. Pilih 2 pernyataan yang benar. Kecepatan siswa A sama dengan kecepatan siswa B. Kecepatan siswa B lebih besar daripada kecepatan siswa C. Kecepatan siswa C lebih besar daripada kecepatan siswa A. Jadi, 2 pernyataan yang benar adalah kecepatan siswa A sama dengan kecepatan siswa B dan kecepatan siswa B lebih besar daripada kecepatan siswa C. 3 siswa berlari dengan jarak dan waktu yang berbeda. Kita diminta membandingkan kecepatan masing-masing siswa dan memilih 2 pernyataan yang benar. Langkah pertama, kita hitung kecepatan masing-masing siswa dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk memudahkan, kita samakan satuan waktu ke dalam menit. Siswa A, jarak 400 meter, waktu 2 menit. Kecepatan A sama dengan 400 dibagi 2 sama dengan 200 meter per menit. Siswa B, jarak 600 meter, waktu 3 menit. Kecepatan B sama dengan 600 dibagi 3 sama dengan 200 meter per menit. Siswa C, jarak 900 meter, waktu 5 menit. Kecepatan C sama dengan 900 dibagi 5 sama dengan 180 meter per menit. Sekarang kita bandingkan. Kecepatan siswa A sama dengan 200 meter per menit. Kecepatan siswa B sama dengan 200 meter per menit. Berarti, kecepatan siswa A sama dengan kecepatan siswa B. Pernyataan pertama benar. Selanjutnya, bandingkan siswa B dan siswa C. 200 lebih besar daripada 180. Berarti kecepatan siswa B lebih besar daripada kecepatan siswa C. Pernyataan kedua benar. Terakhir, periksa pernyataan ketiga. Kecepatan siswa C adalah 180, sedangkan A adalah 200. Artinya, kecepatan siswa C lebih kecil daripada kecepatan siswa A. Pernyataan ketiga salah. Jadi, 2 pernyataan yang benar adalah kecepatan siswa A sama dengan kecepatan siswa B, dan kecepatan siswa B lebih besar daripada kecepatan siswa C. Pertanyaan kelima. Sebuah sepeda motor menempuh perjalanan sejauh 150 km selama 3 jam perjalanan tanpa berhenti. Seorang siswa mencoba membuat beberapa pernyataan tentang hubungan jarak, waktu, dan kecepatan berdasarkan data tersebut. Pilih 2 jawaban yang benar. Kecepatan sepeda motor adalah 50 km per jam. Dalam 30 menit, sepeda motor menempuh jarak 40 km. Dalam 2 jam, sepeda motor menempuh jarak 100 km.
Jawaban yang benar adalah kecepatan sepeda motor adalah 50 km per jam. Dan dalam 2 jam, sepeda motor menempuh jarak 100 km. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 150 km selama 3 jam perjalanan tanpa berhenti. Dari data ini, kita diminta memilih 2 pernyataan yang benar. Langkah pertama, kita cari kecepatan sepeda motor dengan rumus. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak sama dengan 150 km. Waktu sama dengan 3 jam. Maka, 150 dibagi 3 sama dengan 50 km per jam. Artinya, pernyataan pertama, kecepatan sepeda motor adalah 50 km per jam, adalah benar. Sekarang kita periksa pernyataan kedua. Dalam 30 menit berarti setengah jam, atau 0,5 jam. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan 50 kali 0,5, sama dengan 25 km. Bukan 40 km. Jadi pernyataan kedua salah. Selanjutnya pernyataan ketiga. Dalam 2 jam jarak yang ditempuh adalah 50 dikali 2 sama dengan 100 km. Sesuai dengan pernyataan. Maka pernyataan ketiga benar. Jadi 2 jawaban yang benar adalah kecepatan sepeda motor adalah 50 km per jam. Dan dalam 2 jam sepeda motor menempuh jarak 100 km. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.